warahmatullahi wabarakatuh. Hari ini kita akan membahas tentang utility atau teori nilai guna. Teori tingkah laku konsumen dalam menggunakan suatu barang yang ada. Utility ini adalah sesuatu yang menunjukkan kepuasan relatif karena orang itu tergantung tingkat kepuasan tidak sama yang diperoleh seseorang konsumen atau menggunakan barang dari berbagai komoditas produksi yang ada. Artinya, seseorang di sini menggunakan barang itu pasti akan mendapatkan nilai guna dari barang itu. Dan setiap orang pasti tingkat kepuasan terhadap nilai atau manfaat barang itu pasti berbeda-beda. Nah, di sini utility akan menunjukkan seberapa kepuasan relatif yang diperoleh seseorang konsumen dari penggunaan berbagai komoditif barang yang ada. Nah, dari banyaknya barang komoditif yang digunakan, ini nanti akan menunjukkan namanya marginal utility. Hal ini akan menunjukkan bahwa marginal utility adalah tambahan yang diperoleh dari suatu unit tambahan konsumsi dari suatu komoditas yang ada atau penggunaan barang yang ada. Itu adalah marginal utility. Nah, hukum dari marginal utility atau utilitas marginal itu adalah semakin menurun. Ketika jumlah barang atau suatu barang yang dikonsumsi itu meningkat bertambah, maka nilai dari utilitas marginal suatu barang tersebut akan cenderung semakin menurun. Contohnya gini ya, ini contoh. Jadi ketika kalian habis olahraga siang hari, kalian akan merasakan haus. Maka kalian butuh namanya air minum. Nah, dari air minum ini, kalian minum pertama kali 1 gelas. Nah, itu akan merasakan manfaat kepuasan atau nilai dari air-air yang kalian minum itu. Ternyata kalian minum 1 gelas belum puas, kalian tambah lagi 1 gelas air minum. Nah, nilai kepuasan yang sampean peroleh pertama dan kedua itu pasti kalian akan merasakan kepuasan yang pertama lebih tinggi. Atau bahkan ketika kalian ingin minum lagi sampai 3 gelas, di situ nilai yang ketiga ini akan kecil dibandingkan nilai yang kedua. Tambah lagi ingin minum lagi 4 gelas, akhirnya kelempok. Nah, di sini kan kalian sudah hilangnya nilai dari kepuasan atau utility. Jadi, nilai guna yang diperoleh itu akan nilai semakin tinggi jika orang menggunakan nilai barang itu masih pertama kali. Dan kedua, ketiga itu akan turun dari nilai manfaat yang ada. Ini bisa dilihat ya, contoh utility total dan utility marginal. Yang sebelah kiri ini adalah kuantitas barang yang akan dikonsumsi atau jumlah barang yang dikonsumsi. Yang kedua, di sini adalah total utility. Ya. Yang ketiga nanti ini adalah marginal utility. Kalian sangat dapat dilihat di sini ya. Berarti dari 0 di sini ada 10, ada 2 barang itu total utility-nya adalah 18. Ketika konsumsi 3 barang itu total utility-nya adalah 24, 4 ini 28, jika barang yang dikonsumsi 5 ini 30, jika barang yang dikonsumsi 6 ini adalah 30 lagi, dan 7 ini adalah 28. Nah, dari sini nanti kita dapat memperoleh, kalau digambarkan di sini ya, pada utilitas total, itu pasti grafiknya akan pertama naik. Naik pada suatu saat itu akan deadline atau turun. Nah, turunnya ini pada angka 30. Ini adalah puncak. Nah, disinilah puncak dari utility atau puncak total. Dan ini kalau diteruskan lagi akan turun. Jadi artinya tingkat kepuasan seseorang dari awal
itu memang naik, akan bertambah, nanti suatu saat itu akan mengalami namanya kejenuhan atau waleh. Sehingga dari situ konsumen dalam mengonsumsi barang itu akan berkurang atau bahkan tidak akan lagi menggunakan barang tersebut. Nah, dari sini akan diperoleh nilai marginal. Yang pertama berapa? 10. Nah, yang kedua 8. 18, 10 ke 18 adalah 8. Nah, 18 ke 4, 24 ada 6, 24 ke 28 ada 4, 28 ke 30 adalah 2, dan ini 30 lagi ada 0, turun menjadi negatif 2. Jadi total utility seseorang atau nilai kepuasan tambahan itu semakin lama akan semakin turun. Ya, berarti dari sini bisa dilihat ini adalah total utility yang ada, tambahnya maksimal 30. Di sini ada utilitas marginal atau bertambahnya satu tambahan berapa kepuasan yang akan diperoleh oleh konsumen atau seseorang yang ada. Jadi kalau totalnya itu pertama naik sampai suatu titik, puncak kepuasan akan turun lagi kalau utilitas marginal bertambah ya, bertambahnya satu barang yang dikonsumsi akan menambahkan nilai kepuasan, selisihnya itu. Berarti selisih dari bertambahnya barang yang dikonsumsi itu akan menunjukkan selisih dari manfaat yang akan diperoleh. Nah, itu semakin lama adalah semakin turun. Nah, ini adalah menunjukkan bahwa utilitas marginal atau utility marginal itu semakin lama akan semakin menurun. Oke. Nah, syarat untuk pemaksimalan utilitas atau nilai guna suatu barang untuk mendapatkan suatu manfaat atau kepuasan bagi konsumen itu adalah setiap rupiah yang dikeluarkan untuk membeli unit tambahan dari berbagai jenis barang. Artinya tidak hanya satu barang, mungkin dua, itu akan memberikan utilitas marginal yang sama besar. Sebagai contoh gini, sampean punya uang 50.000. Nah, sampean ingin membeli donat sama martabak. Nah, nanti kalian otomatis kan kalau ingin dua barang itu kan akan memilih mana yang menjadi prioritas, mana yang menjadi tidak prioritas. Misalkan kalau donatnya harganya satu donat 5.000 dan martabaknya itu adalah 20.000, kalau kalian tadi berapa donatnya berapa 5.000. Kalau kalian punya uang 50.000, kalau ingin membeli dua martabak otomatis 40.000, masih 10.000. Nah, 10.000 itu untuk membeli dua donat. Ada pilihan. Nah, itu kan kepuasan yang dimiliki oleh seseorang. Nah, di sini saya contohkan ya. Ada produk A dan ada produk B. Produk A itu adalah nilai price itu adalah $1. Nah, nilai B, nah nilai B ya, nilai B, barang B harganya adalah $2. Nah, ini bisa dilihat. Di sini ada unit 1 sampai 7. Lah marginal tingkat kepuasannya pada barang A itu adalah 10. Ya, rumusnya untuk melihat nilai dari marginal kepuasan itu adalah marginal utility produk A dibagi harga produk A. Ini bisa dilihat ya. Berarti marginal ini 10, 10 bagi harganya 1 adalah 10. Nah, di sini yang kedua adalah marginal barang B itu adalah 24. Nah, di sini harganya adalah $2. Maka untuk menghitung marginal suatu barang adalah marginal suatu utility dibagi harga dari barang tersebut. Jadi, dari sini ketika barang yang ada dua pilihan yang ada. Nah, di sini nanti berapa turunnya marginal yang ada itu nanti bisa diperoleh
nilai yang sama tertinggi, yaitu di sini 8. Artinya, tingkat kepuasan di sini adalah ketika barang A itu adalah membeli 2 unit, 8 tertinggi. Nah, untuk barang B dengan harga $2 itu akan membeli 4 dolar. Jadi di sini bisa dilihat uang yang dimiliki oleh seseorang itu adalah berapa? Bisa dilihat 4 kali 2 berapa? 8 ditambah 1 kali 2 sama dengan 2. Jadi 2 tambah 8 adalah $10. Artinya ketika sampean mempunyai uang $10, di situ nanti akan membeli 2 barang produk A seharga $1 dan akan membeli 4 barang produk B seharga $2. Itu adalah contoh untuk menghitung nilai kepuasan yang ada. Proses pembuatan keputusan yang ada. Apa yang konsumen beli pertama dan berikutnya. Ya, ini ya rumusnya bisa dilihat di sini. Kepuasan maksimum adalah marginal utility produk A dibagi harga produk A itu adalah sama dengan marginal utility produk B dibagi dengan harga nilai B. Nah, utilities maksimum dan kurva permintaan. Nah, ini menurunkan kurva permintaan ya. Jika harga barang B turun menjadi $1, tadi harga B berapa? Nilainya adalah $2. Kalau ini harga sama-sama turun menjadi $2, maka akan diperoleh nilai marginal yang ada, nilai marginal produk B tadi itu 10, marginal produk B juga berapa? 24. Marginal kan 24 tadi yang atas ini. Ini 24 kan? Nah, untuk melihat nilai manfaat marginal atau kepuasan adalah marginal umum dibagi harga. Jadi di sini 24 tetap. Nah, karena tadi yang pertama adalah $2, ini menjadi $1, maka marginal umum bagi P nilai sebuah kepuasan itu adalah 24. Nah, produk A tertinggi adalah 10, sedangkan produk B tertinggi adalah 24 dari nilai kepuasan yang diperoleh konsumen. Ini bisa dilihat pengeluaran yang ada. Artinya di sini prioritas yang ada adalah jika konsumen mempunyai uang $10, yang menjadi prioritas pertama adalah pasti membeli produk ini 24 tertinggi, 20 tertinggi, 18, 16, 12, baru masuk 10, 8, 7, 6. Nah, ini terendah adalah 6. Ya, ini ada berapa uangnya tadi? $10 kan? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Artinya, ini nilai kepuasan yang pertama itu adalah diperoleh oleh barang produksi B sebesar 24. Ini nilai pertama. Berarti ketika kalian mempunyai uang $10, itu yang pertama kali dibeli adalah produk B. Yang kedua produk B, yang ketiga produk B, yang keempat produk B, yang kelima produk B. Ya. Nah, setelah itu masuk ke produk A. Di sini ada 10, ada 8, ada 6, ada 7, ada 6. 6-nya ada 2. Di sini adalah 6 adalah nilai dari nilai kepuasan terendah yang ada. Bisa dipahami? Jadi nilai yang ada di sini, nilai kepuasan yang ada, marginal utility dibagi harga tadi,
itu angka tertinggi itu menunjukkan angka yang paling puas bagi konsumen. Ya, berarti dilihat. Berarti dari sini, dari tingkat kepuasan yang ada, dari barang-barang yang ada di sini ya. Nah, itu nanti kalau $10 pasti kalian memilihnya adalah 4 produk barang A dan 6 produk barang B. Itu adalah nilai kepuasan. Bisa jadi nanti kalau nilai marginalnya berubah lagi, itu nanti juga mempengaruhi dari nilai kepuasan yang ada. Oke, bisa dipahami ya? Jika ini utilitas marginal dan kuota tadi, ketika produk barang B $2, kuantitas yang diminta adalah 4. Ketika produk P, ketika harga produk B turun menjadi $1, maka kuantitas yang diminta adalah 6. Ini lihat, ini sama 6 kan? Kalau yang atas, ini tadi melihat 4, 8, ini kan. Jadi 12, 10, 10, 9, 8, 8. Karena ini harganya adalah $2. Jadi ini tadi ada 4, 8 tambah 2. Itu 2. Jadi ini 2, kalau ketika harga B $2, maka yang diminta adalah 4 barang B, 2 barang A. Tetapi jika diturunkan menjadi $1, maka barang yang diminta adalah 6 barang B, 4 barang A. Itu adalah dari kepuasan seseorang ketika dia ingin menggunakan atau menilai suatu guna dari barang yang ada. Manfaat yang diperoleh, nilai kepuasan yang diperoleh dari konsumen yang ada. Ini bisa dilihat gambar harga kuantitas yang diminta. Ketika barang $1, maka yang diminta adalah 4. Kalau harga $2, keliru. Jika barang nilainya $1 yang diminta 6, maka jika barang yang diminta adalah $2 adalah nilainya 4. Itu adalah harga dari produk kuantitas barang B. Produk barang B. Ya, ini tadi dari grafik yang ada. Kalau nilai B $2, maka barang yang diminta adalah 4. Kalau nilai barang B $1, yang diminta adalah 6. Grafiknya ini. Ini adalah utilitas maksimum dan kurva permintaan pada produk barang B. Oke. Nah, utilitas maksimum itu ada beberapa efek dari substitusi. Ketika harga yang lebih tinggi menyebabkan substitusi barang-barang lain untuk memenuhi kepuasan yang ada. Artinya apa? Jika barang itu harganya naik, ternyata ada barang substitusi atau barang pengganti. Itu akan mempengaruhi berapa permintaan yang ada. Misalkan ya, tadi kalau kita buat kebutuhan antara lauk, tempe, tahu, yang kedua adalah kebutuhan beras. Jika harga beras itu naik 10.000, itu nanti misalkan ada permintaan 5 kilo beras dan 5 tempe. Kalau di situ ada barang substitusi seperti jagung dan lain-lainnya, dan ada keinginan konsumen untuk mengkonsumsi jagung, maka nilai dari beras itu akan menurun. Nah, itulah efek dari substitusi yang ada. Jadi bisa mempengaruhi nilai kepuasan terhadap suatu barang yang ada. Kalau sampean ingin makan bakso, tiba-tiba dekat di bakso ada soto, nah itu nanti bisa mengaruhi nilai kepuasan. Akhirnya kalian tertarik untuk membeli soto. Nah, awalnya keinginan menggebu-gebu dari diri kalian untuk beli bakso 80% karena ada ketertarikan ada soto, itu bisa menjadi 50%. Sehingga efek substitusi di sini akan mempengaruhi banyaknya dari permintaan barang yang ada. Yang kedua adalah efek pendapatan. Jelas ini.
Efek pendapatan ini mampu meningkatkan harga atau menurunkan pendapatan real dan mengurangi konsumsi terhadap komoditas yang diinginkan. Artinya, ketika sampean ada peningkatan dari pendapatan, otomatis biasanya gaya hidup seseorang konsumen itu akan bertambah. Misalnya, ketika kalian sudah kerja, terus kalian 1 minggunya mendapat gaji 500.000. Bisa jadi kalian konsumsinya makanan pokok, nasi, dan telur. Tetapi, jika kalian nanti mendapatkan penghasilan 1 minggu naik dari 500 menjadi 1 juta, itu bisa mengganti konsumsi kalian yang awalnya kepuasan kalian tentang konsumsi telur bisa diganti dengan daging, entah ayam, entah apa. Nah, di situ sehingga akan mengurangi nilai kepuasan dari penggunaan atau makan telur. Sehingga kepuasan akan konsumen telur itu akan semakin menurun. Itu adalah efek dari pendapatan yang ada. Terus selanjutnya adalah surplus konsumen. Nah, surplus konsumen di sini adalah kesediaan membayar yang mana jumlah maksimum yang mau dibayar oleh konsumen untuk memperoleh suatu barang yang ada. Berarti pilihan yang ada itu nanti berapa sih konsumen itu mau memberi barang dengan harga ketentuan berapa atau komoditas yang berapa itu tingkat saya puas dengan harga sekian. Misalkan sampean ingin makan pizza. Nah, pizza sekali itu nilai kepuasan kalian tinggi. Nah, harga pizza itu adalah 25.000. Yang satunya adalah harganya 30.000. Di situ walaupun kalian merasakan kepuasan atau nilai guna atau manfaat dari pizza di situ, kalian masih mikir-mikir, saya milih yang 25 atau yang 30.000. Kalau ada lagi 35 atau 40.000, nah itu akan mempengaruhi dari kemampuan kalian untuk membayar. Nah, kalau kalian cuma mempunyai uang 50, terus selain bisa kalian ingin membeli barang yang lain, maka kalian akan mempertimbangkan, apakah saya membeli pizza yang harga 25, apakah saya akan membeli pizza yang harga 30, atau membeli pizza yang harga 35. Karena apa? Karena kalian akan menyisakan sebagian uang untuk membeli produk lainnya. Nah, di situ surplus konsumen adalah kesediaan konsumen membayar yang dikurangi jumlah yang sebenarnya untuk dibayarkan konsumen. Nah, ini bisa dilihat ya. Calon pembeli A, B, C, D itu ada kesediaan membayar $100, $80, $70, atau $50. Nah, ini tergantung nanti. Mungkin kalau harganya lebih dari $100 nggak ada. 80 sampai 100 tadi berapa? Nah, ini calon pembeli A ada 1. 70 sampai 80 itu adalah berapa? A ini kan maksimum ya, maksimum konsumen untuk membeli. Dari 4 orang itu maksimum 100, 80, 70, 50. Nah, A cuma 1. Kalau harga 70 sampai 80 itu bisa A dan B2. Nah, 50 sampai 70 A, B, dan C 3 orang. Kalau kurang dari 50 itu ada 4 orang. Di sini ya, ini adalah kesediaan membayar dari produk yang ada atau artinya besarnya atau banyaknya kemampuan seseorang untuk membeli dari suatu produk yang ada. Nah, ini bisa dibuat grafiknya harga, demand atau permintaan, dan ini adalah kualitas barang yang ada. Yang pertama yang $100 itu cuma 1, yang kedua $80 itu 2, dan yang ketiga ini 70, yang keempat adalah 50. Nah, pada harga 50 yang meminta adalah 4 orang. Di sini adalah mengukur surplus konsumen dengan kurva permintaan yang ada. Nah, di sini bisa dilihat gambarnya ya. Ada gambar di sini $80 itu adalah kemampuan surplus konsumen untuk A. Nah, kalau yang bawahnya di sini itu 2, A dan B,
yang di bawahnya ini adalah A, B, C. Kalau yang ke-50 ke bawah, inilah A, B, C, D. Itu surplus. Berarti surplus itu adalah kemampuan seseorang untuk membeli suatu barang atau kemampuan seseorang untuk membayar suatu barang yang ada. Oke ya. Ada pertanyaan, bisa dilihat ya, bisa dipahami. Nah, harga-harga yang ada di sini, ini bisa dilihat surplus konsumen total di sini. Kalau di bawah sini semuanya, di sini, ini adalah semuanya bisa dibeli oleh konsumen. Nah, mengukur surplus konsumen dengan kurva permintaan. Bidang yang terletak di bawah kurva permintaan dan di atas garis harga mengukur surplus konsumen di suatu pasar yang ada. Ini bisa dilihat tadi ya. Di sini berapa? 100. Terus turun. Nah, surplus konsumen awal tadi yang mampu 100. Yang kedua B, ini maksimal C, dan ini adalah maksimal D. Di sini surplus konsumen untuk para konsumen yang lama. Artinya yang D, E ini nanti adalah konsumen yang A, B, C, dan D. Jadi kemampuan seseorang dalam membeli suatu barang yang ada. Karena pada P2 di sini ini adalah di bawah 50. Oke. Dari sini ada pertanyaan apa tidak? Silakan. Yang jelas di sini adalah utility permintaan atau utility merupakan nilai guna suatu barang yang menciptakan kepuasan bagi konsumen. Artinya di situ orang butuh suatu barang, pasti dia melihat dari manfaat atau nilai guna. Nah, nilai guna itu nanti akan menciptakan kepuasan konsumen. Contoh sederhananya adalah ketika kalian haus, ingin minum air, nah air itu mempunyai nilai guna atau manfaat atau utility. Nah, ketika kalian minum pertama 1 gelas, kalian akan mendapatkan kepuasan maksimum. Nah, ingin tambah minum 2 gelas, ingin tambah minum 3 gelas. Yang jelas kepuasan kalian minum pertama dengan yang kedua, yang ketiga itu pasti tinggi yang pertama. Nah, itulah yang menunjukkan bahwa nilai marginal bertambahnya suatu penggunaan barang itu akan menurunkan nilai marginal kepuasan. Oke ya, terima kasih. Silakan dipelajari.